Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bapak Hanifah Fadli. Baiklah, izinkan saya, Dwi Muhammad Fadliah, NIM 210355059, menyampaikan pemahaman saya tentang manajemen ketatausahaan sekolah atau perguruan tinggi atau administrasi ketatausahaan sekolah. Kita tahu sekolah merupakan suatu sistem. Di dalam sistem terdapat berbagai hal-hal subbagiannya yang memiliki peran penting untuk berjalannya suatu sistem. Apabila suatu sistem berjalan tidak baik atau tidak lancar, maka akan mengganggu berjalannya sistem secara keseluruhan. Baiklah, sebelum membahas lebih jauh tentang ketatausahaan sekolah, kita harus tahu apakah itu pengertian dari tata usaha. Tata usaha terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha. Tata merupakan menata, mengatur, aturan yang harus didesain sedemikian rupa. Yang kedua ada usaha. Usaha merupakan energi, tenaga, untuk mengambil kebijakan untuk tercapainya tujuan lembaga. Jadi, dapat diartikan, tata usaha merupakan meliputi surat menyurat. Kita tahu sebelumnya tata usaha ini hanya sekedar mengurus surat menyurat. Padahal di dalamnya terdapat berbagai hal pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang tata usaha. Yakni dalam dua definisi dari tata usaha tersebut dapat kita ambil garis lurus bahwa tata usaha merupakan rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, menyimpan keterangan yang diperlukan setiap usaha untuk menjalin kerjasama. Selanjutnya, makna tata usaha menurut perspektif berpikir Delian-Genjie. Yang pertama yaitu menghimpun. Menghimpunnya ini mencari tersedianya segala hal yang menjadi satu kesatuan yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, mencatat. Mencatat merupakan bisa saja mencatat ini dapat dilakukan mencatat secara menggunakan PowerPoint atau menggunakan perangkat lunak seperti komputer. Tapi intinya dalam mencatat ini, yaitu menyimpan data yang disimpan apabila dibutuhkan, bisa dikendalikan dengan teknologi, alat tulis, terwujudlah tulisan yang dibaca, yang disimpan sebagai alat bukti, yang digunakan, serta dikirimkan apabila dibutuhkan oleh seseorang atau suatu instansi. Seperti data-data guru, data-data siswa, data-data karyawan. Selanjutnya yaitu mengolah. Mengolah maksudnya di sini ya menjadi satu kesatuan sesuai dengan aturan. Maksudnya ialah macam-macam kegiatan atau berbagai hal yang bersifat informasi dalam informasi yang bermanfaat. Yang ini selanjutnya yang keempat makna dari tata usaha yaitu menggandakan, yaitu menyatukan satu kesatuan menjadi hal yang bermanfaat atau hal yang menyimpan berbagai informasi yang suatu saat dapat digunakan apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu mengirim. Mengirim maksud makna di tata usaha yaitu menyampaikan kepada pihak lain yang bersifat diteruskan sebagai bentuk kerjasama. Mengirim di sini bisa saja dalam bentuk surat menyurat dan hal-hal lainnya yang menjadi ketentuan atau yang menghubungkan suatu instansi sekolah dengan instansi lainnya yang berguna untuk kemajuan sekolah tersebut. Yang terakhir ialah menyimpan. Menyimpan yaitu segala hal yang memiliki kepentingan atau potensi yang menguntungkan lembaga yang diletakkan di tempat tertentu. Bisa saja dalam hal ini kita dapat memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak, komputer, flash disk, dan hal-hal lainnya untuk menunjang kemajuan ketatausahaan sekolah.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses administrasi ketatausahaan sekolah. Sebagaimana yang banyak orang tahu bahwa tata usaha hanya sekedar menyimpan catatan, surat menyurat, tetapi di dalamnya tidak hanya itu saja, lebih banyak di dalamnya pekerjaan yang harus dikendalikan, yang harus ada administrasinya agar terjalannya tata usaha yang baik di suatu sekolah. Yang pertama yang kita membahas ini surat menyurat. Kemendikbud telah mengatur apa maksud dari surat surat di lingkungan Kemendikbud ini. Surat adalah informasi tertulis yang diberikan dari satu instansi ke instansi yang lain yang berguna untuk kemajuan masing-masing instansi atau menjalin kerjasama dari satu instansi ke instansi yang lainnya. Kita harus tahu bagaimana itu banyak macam dari surat-surat. Yang pertama ada surat dinas. Seperti yang kita tahu surat dinas adalah tentang pemerintahan. Biasanya dilakukan oleh pemerintah melakukan pekerjaan dinas, membutuhkan surat dinas. Yang kedua ada nota dinas, di mana biasa saja nota ini berasal dari atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan, atau bisa saja dari satu tingkat setingkat, bisa saja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang memiliki catatan satu pokok persoalan. Selanjutnya memo ialah catatan yang berisi bagaimana ketentuan-ketentuan dalam ketatausahaan. Yang keempat, yaitu surat pengantar. Yang selanjutnya surat keputusan atau SK. SK ini sangat penting kegunaannya dalam instansi tersebut. Bagaimana tidak, dengan ada surat keputusan terdapat suatu kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh suatu instansi. Selanjutnya ada surat edar. Surat edar ini biasanya pemberitahuan dari tentang pemerintahan atau tentang masyarakat dan hal-hal lainnya. Selanjutnya ada surat tugas. Surat tugas ini biasanya diberikan kepada karyawan atau kepada pejabat atau kepada pegawai atau karyawan yang untuk menjalankan suatu tugas keluar untuk yang terkait dengan instansinya. Selanjutnya adalah surat kuasa atau surat perintah. Selanjutnya ada surat pengumuman, yakni surat berisi pemberitahuan tentang instansi dari satu instansi kepada masyarakat atau dari satu instansi kepada instansi lain yang memiliki manfaat bagi instansi tersebut dan orang-orang sekitarnya. Selanjutnya surat berita acara. Surat berita acara ini biasanya terjadi karena adanya suatu kejadian atau setelah adanya suatu kejadian, bisa saja di dalamnya mencakup waktu acara, tempat acara, dan tentang apa-apa saja rapat tersebut. Intinya di dalam surat berita acara terdapat berbagai rangkaian, berbagai informasi tentang peristiwa atau cara terjadi yang terkait dengan suatu instansi tersebut. Selanjutnya, proses dari administrasi kewirausahaan yaitu kearsipan. Kearsipan dilakukan berdasarkan abjad, dibagi menjadi dua, berdasarkan abjad dan berdasarkan wilayah. Berdasarkan abjad biasanya juga didasari dengan tanggal, per bulan, berdasarkan nomor, surat masuk dan surat keluar. Disusun berdasarkan abjad agar mudah untuk mengambil apabila suatu saat dibutuhkan. Selanjutnya berdasarkan tempat atau wilayah, memudahkan petugas untuk menyusun dalam menemukan surat atau kearsipan lainnya yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Maksudnya berdasarkan wilayah ini seperti biasanya kearsipan di wilayah Padang dipisahkan dengan kearsipan wilayah Solo atau dengan wilayah lainnya digolongkan berdasarkan daerah atau kota atau kabupaten
Tujuannya ialah untuk memudahkan petugas mengambil, menyimpan, mengolah data-data atau surat menyurat atau kearsipan lainnya apabila suatu saat dibutuhkan oleh instansi tersebut atau oleh pihak lain. Selanjutnya ada prosedur dalam proses administrasi tata usahaan. Yang pertama ada ditata, dilihat, diarsip atau disimpan. Berdasarkan mana yang mau disimpan dan dikelompokkan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata ruang kantor. Tata ruang kantor biasanya orang menganggap ini hal sepele, padahal dalam administrasi atau manajemen tata ruang kantor, ketatausahaan sekolah memiliki peranan penting. Berikut pedoman letak kantor. Yang pertama, kita harus memperhatikan sedemikian untuk kelancaran aktivitas kantor. Selain pedoman letak kantor, juga ada asas tata ruang kantor. Harus ada hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Maksudnya di sini bisa ini jarak terpendek. Maksudnya ialah apabila suatu karyawan atau memiliki disusun berdasarkan garis lurus. Maksudnya karyawan yang garis lurus ini memiliki peranan yang sama atau job desk yang sama dalam instansi tersebut. Misalnya tujuannya adalah agar terciptanya keberlangsungan kerja yang cepat dan efisien yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang kedua, ada asas secara keseluruhan. Manakah dimaksudnya ialah menggunakan seluruh ruangan dalam kantor semaksimal mungkin. Tidak ada ruangan yang terbuang sia-sia. Harus semua bagian dari ruangan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk berlangsungnya proses kerja di suatu kantor. Selanjutnya adalah perubahan suasana kerja. Dalam tata ruang kantor tidak hanya satu model saja tata ruangnya dalam waktu yang cukup lama. Hal ini akan membuat pegawai atau orang di dalamnya menjadi bosan sehingga keberlangsungan kerja menjadi tidak kurang efektif yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini seperti jendela, seperti tata letak kursi, meja, lemari, dan hal-hal lainnya yang dapat mendukung kenyamanan, keamanan, serta oleh pegawai yang di dalamnya. Dalam manajemen ketatausahaan sekolah, guru memiliki peranan penting. Bagaimana tidak, di dalamnya guru memiliki waktu yang lebih dalam menjalankan aktivitasnya di ruang kerjanya atau di ruang kelas, sehingga dia lebih mengetahui bagaimana keadaan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, masukan guru dalam ketatausahaan sangat diperlukan. Memberikan masukan dengan banyak karena dia lebih mengetahui kondisi yang membuat mereka lebih nyaman. Serta merumuskan pembagian kerja, surat menyurat sebagai pengolah surat, serta peran guru juga dalam hal surat menyurat. Oke, sekian terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.